Setelah berhasil mengkonversi Civic Wonder menjadi full EV, sekarang saya mengubah Mercy Boxer E200 tahun 87 menjadi full EV. Tentunya bagaimana speknya kalian bisa melihat segala sesuatunya selengkapnya di dalam video ini. Halo guys, jumpa lagi dengan Kapten Vincent. Ya, kembali di review kendaraan. Ya, karena spesialisasi saya adalah listrik. Kebetulan ini merupakan mobil yang saya konversi dari bahan bakar fosil menjadi full electric vehicle. Ya, full electric vehicle ini bukan hybrid ya guys. Jadi benar-benar penggeraknya adalah dari motor listrik dan menggunakan baterai. Dilakukan pengecasan untuk mengisi baterai untuk digunakan berjalan seperti layaknya mobil biasa. Nah, ini adalah mobil Mercedes-Benz Mercy Boxer E200 tahun 1987. Ya, saya masih kecil banget pada waktu itu, tapi ini merupakan salah satu mobil yang sangat favorit sekali di masanya. Karena pada waktu itu orang-orang yang memiliki mobil ini merupakan orang-orang yang ada di kalangan cukup atas ya guys, ya high end gitulah. Mobil ini memang sudah dilakukan restorasi dari berbagai segi ya, mulai dari interior, eksterior, begitu juga dengan tenaga penggerak. Nantinya akan saya bahas satu persatu untuk lebih detail buat teman-teman sekalian. Dari eksterior kalian bisa lihat, ini mulusnya luar biasa. Nah, mobil ini bisa menjadi seperti ini karena disupport oleh berbagai pihak ya guys. Ini kalau kalian tahu sih siapa sih yang paling jago ngecat di seluruh Indonesia ini, Wet Gloss. Itu adalah bengkel yang saya nggak tahu kenapa ya bisa mengkilapnya luar biasa kayak begini. Jadi awalnya saya pikir bakal ya kelihatan kayak mobil cat-catan ulang kayak gitu loh, karena saya mungkin rada sedikit sensitif ya. Dulu tahun 2007-2008 saya merupakan pedagang mobil, jadi kita sensitif banget kalau ngelihat kayak kulit jeruknya itu kusam-kusam kayak begitu. Jadi kelihatan lah jelas banget kalau mobil itu adalah cat ulangan. Nah, tapi sayang sekali cuma setengah badan ya waktu itu karena kita mengejar waktu. Padahal mereka menawarkan untuk melakukan pengecatan di bagian belakang. Ya, sayang sekali karena kelihatan belang. Ininya malah kelihatan jauh lebih baru dibanding belakang. Walaupun belakangnya ini masih orisinil ya guys. Tapi tetap aja hasil cat dari Wet Gloss ini benar-benar top luar biasa. Saya nggak nyangka bisa kayak gini, walaupun kata dia ini masih kurang loh standar dia. Buat saya ini udah kebagusan. Oke, itu dari segi eksterior dari cat ya. Dan kita beralih ke tampak depan. Nah, kalian bisa melihat bagaimana perubahan drastis yang terjadi di sini karena headlamp. Walaupun lahir di tahun 1987, tentunya ada karakter. Setelah melihat dari sisi sampingnya, memang nggak kuno-kuno amat. Kebetulan mobil ini, daripada mobil yang satu Civic Wonder yang saya buat, bahwa secara bodi kelihatan banget kalau mobil itu memang tuwir. Nah, kalau ini itu lekuk-lekukannya itu nggak terlalu kotak gitu loh guys. Jadi masih oke. Makanya kalau kita bisa kolaborasi dengan konsep yang bagus, maka ini akan menjadi satu mobil konsep yang sangat menarik. Headlamp kita disupport oleh Tommy Airbrush. Ini berlokasi di Kebun Jeruk. Jadi konsepnya adalah bagaimana milenial aslinya standarnya nggak seperti ini. Tapi memang saya minta ke mereka untuk melakukan perubahan yang harus terlihat signifikan dan sangat modern gitu loh. Inilah yang dirancang oleh mereka. Terutama dari mikanya, karena mereka harus membuat ulang mika ini supaya bisa terlihat lebih kekinian gitu loh guys. Kalau terlalu kayak tuwir gitu kan beda. Kalau zaman sekarang ini anak muda mikanya mereka harus bikin dulu, dan ini bikinnya nggak sembarangan, takes time. Waktu bikin ini sempat gagal satu kali. Tentunya ini mobil custom ya guys, banyak trial and error. Kita nggak bisa ngomong segala sesuatu itu gagal, nggak bisa. Itu membutuhkan sebuah proses. Ketika ada yang salah, kita perbaiki. Nah, itulah konsepnya eksperimental, baik itu mobil Civic Wonder ataupun ini. Karena buat saya tidak ada yang gagal, tapi selalu memperbaiki kekurangan. Karena kalau kita membahas mobil pabrikan, mereka trial and errornya dari segi desain. Cuman kan ini memang hakikatnya adalah mobil tua yang kita mau konversi supaya terlihat muda. Dan karena custom, kita punya privilege untuk merubah segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Oke, dari segi samping kita lihat
Wiper memang cuma satu, memang bawaannya seperti ini. Saya sudah ganti ke yang lebih baru supaya ininya wipingnya lebih bersih gitu loh. Kalau awal kan karena umur ya, wajar-wajar saja kalau misalnya dia tidak bisa terlalu bersih. Dan untuk ban tentunya juga kita disupport oleh Holy Ban atau HNZ, tempat saya berlangganan untuk melakukan servis. Mereka juga merupakan distributor utama dari ban Pirelli. Dan bannya merupakan Pirelli Cinturato P1 yang sesuai dengan spesifikasi velg ini. Saya yakin ini merupakan velg perubahan ya guys, aslinya nggak kayak begini. Ini ukurannya adalah 215 55 ring 17. Mantap. Jadi empat-empatnya roda di sini sudah dilakukan penggantian baru dan sudah dilakukan spuring dan juga balancing. Nah, di sini yang sudah berubah adalah charging port. Jadi untuk melakukan pengecasan sudah tidak ada tangki bensin. Kita replace menjadi soket listrik untuk melakukan pengisian daya. Nah, ini bisa dilakukan di rumah karena saya sudah memiliki MCB sendiri yang sesuai dengan kapasitas listrik yang sudah kita desain. Jadi setuju ya guys, tidak terlalu tuir walaupun lahirnya memang tahun 1987. Kenapa? Di sini ada list-listnya dan ada kayak ada panelnya gitu, ada body kitnya, membuat dia itu terlihat lebih kece, lebih muda gitu. Oke, inilah where the magic happen. Yang kita lakukan restorasi dan perubahan adalah apa yang ada di bagian sini. Tadinya ini merupakan mesin bawaan Mercedes-Benz, tapi kita lakukan penggantian. Nah, ini masih pada ini ya, ini belum pada bekas tabrak. Dan saya lihat ini merupakan rangka yang cukup bagus. Nah, di sini kita lakukan penggantian, ini vakum remnya. Yang membedakan antara mobil ini dengan Civic adalah bagaimana ruang yang ada yang bisa kita gunakan untuk menaruh benda-benda di sini. Nah, kalau di Civic itu ruangnya sangat terbatas sehingga kelihatannya kayaknya berantakan gitulah. Nah, sedangkan di mobil ini tuh jauh lebih lega ya kan, ini memang dari kap motornya aja panjang banget dan kita bisa menaruh segala sesuatunya. Saya juga bisa bikin cover-cover yang jauh lebih rapi daripada Civic. Nah, di sini kita melakukan perubahan secara menyeluruh ya. Oke, untuk jenis motor yang saya gunakan ini merupakan motor brushless. Seperti yang kalian ketahui, yang banyak digunakan ke teknologi eVTOL itu adalah motor-motor brushless motor. Kenapa? Karena dengan dimensinya yang kecil dan dengan bebannya yang considerably tidak terlalu berat, dia bisa menghasilkan tenaga density yang lebih kuat dibandingkan motor sejenis lainnya. Jadi itulah yang merupakan keunggulan dari motor brushless DC. Kenapa saya milih DC daripada beberapa jenis motor lainnya seperti ada induksi AC? Karena ini panjang yang mesti kita hitung mengenai arsitektur, voltasenya berapa dan controller yang available yang mana, sehingga kita harus decide yang kira-kira paling pas dan stok barang-barang itu ada gitu loh. Jangan sampai kita beli motor AC, kita controllernya nggak ada. Nah, waktu itu saya ngelihat ada controller yang full access yang bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan kita adalah DC waktu itu. Jadi saya lebih interest dengan motor DC pada waktu itu. Tapi bukan berarti nanti kedepannya saya akan hanya bereksperimen tentang satu motor ini aja. In fact, teman saya juga saya rekomendasikan untuk melakukan konversi menggunakan motor induksi AC. Nah, dari informasi yang saya dapat mungkin torsinya itu bisa lebih besar dari induksi AC tersebut. Tapi nanti kita akan lihat datanya, hanya bisa kita lihat setelah mobil itu jadi dan kita bisa analisa. Maka itulah pentingnya research and development itu adalah untuk mendapatkan data. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk vakumnya di sini saya order yang besar karena kita bisa lihat sistem pengeremannya itu besar sekali guys. Kalian bisa lihat ya, mulai booster dan masternya itu gede lah. Jadi kita harus sesuaikan udara yang diperlukan untuk mensuplai ke sana. Nah, ini biasanya digunakan untuk truk. Makanya saya gunakan untuk pengereman karena ya sama aja kalau kita bicara manusia tinggi badan dan berat badannya sekian, biasa porsi makannya segimana ya kita harus berikan porsi makan sesuai dengan apa yang diharuskan. Makanya memilih spesifikasi itu penting sekali. Jadi segala sesuatu yang ada di sini kita harus timbang-timbang dulu berapa kira-kira arus tegangan yang akan dilalui dan kira-kira spesifikasi berapa yang kita harus gunakan supaya mobil ini goalnya adalah keawetan. Itu yang saya cari. Bagaimana mobil ini bisa awet.
Awet atau tidak, itu kan tentunya kita harus melihat. Apabila datasheet sudah mengatakan seperti itu, maka jangan kamu paksakan dengan spesifikasi sesuai dengan itu. Saya banyak margin yang tidak terlihat karena saya backgroundnya kan dari penerbangan. Di penerbangan saya lihat banyak mereka melakukan margin, mulai dari ya kapasitas kabel. Saya punya kabel bisa 600 ampere, tapi yang kita pakai cuma 200 amperan. Itu salah satu margin yang saya terapkan di mobil ini. Nah, cuman untuk controllernya tidak bisa terlihat di sini karena tertutup ya. Ini rapi. Ini kita buat bagaimana air tidak bisa masuk ke area controller. Walaupun controller itu sendiri memang sudah waterproof. Jadi peralatan yang ada di sini memang semua sudah waterproof. Cuman alangkah baiknya kalau kita bisa lakukan lagi lebih aman bagi mobil ini. Untuk kelistrikan masih ada arsitektur 12 volt untuk kelistrikan mobil, baik itu untuk vacuum rem dan untuk lampu, lighter, GPS semua masih menggunakan 12 volt. Dan juga untuk mobil ini juga dilengkapi dengan electronic power steering. Ya custom itu, saya import orangnya itu dari Gorontalo. Itu namanya adalah Asha Motor. Jauh-jauh dari Gorontalo, nggak sembarangan orang bisa bikin. Ternyata diperlukan presisi dan segala sesuatu harus dibuat center, nggak bisa sembarangan gitu. Jadi untuk motor yang saya gunakan di sini adalah BLDC 20 kW dengan arsitektur 96 volt. Kenapa saya memilih 96 volt? Karena lebih nggak gampang panas guys. Kalau misalnya voltasenya terlalu rendah, arusnya semakin besar dan lebih gampang panas dan lebih ngeri. Bisa terjadinya ledakan gitu loh. Makanya saya pada waktu itu hanya bisa menemukan controller dan motor yang paling tinggi adalah 96 volt. Padahal kalau bisa saya dapatkan yang lebih tinggi lagi, akan saya lebih prefer ke sana. Ya, tidak lupa juga kita lengkapi dengan AC guys. Ini kompresor adalah kompresor AC listrik guys. Ini kita ngambil listrik dari DC. Tapi untuk AC, kondensor, evaporator semuanya sama, tidak ada perubahan. Nah, di bagian belakang seperti biasa saya selalu meletakkan baterai dengan posisi di belakang. Kenapa? Karena ini untuk menghindari kena air dan berbagai macam alasan, salah satunya adalah central of gravity. Jadi untuk kestabilan mobil ini bisa dikatakan lebih stabil daripada Civic Wonder kemarin, karena posisi beban baterai ini bisa kita letakkan tengah-tengah pas dari as roda tersebut. Ya, kalau Civic Wonder kemarin kan memang rada ke belakang, jadi kita kelihatan mobilnya itu tekan banget gitu loh. Ini efeknya kalau kita taruh beban, nggak usah banyak-banyak, kita taruh beban di sini, maka mobil itu langsung turun karena kan armnya lebih panjang gitu loh guys. Semakin panjang armnya, maka dia makin mendep ke bawah, dan efeknya juga beberapa kali lipat. Nah, seperti yang kalian lihat ini merupakan baterai dari Civic Wonder saya. Jadi ini merupakan baterai lithium ion. Ini colokan-colokannya juga saya buat di sana, dan ini chargernya yang nempel. Ini untuk blower semua, cooling itu sudah saya siapkan semua secara jelas. Untuk blower, ekstrak, dan inlet semua sudah kita buatkan supaya untuk cooling purposes. Nah, baterai ini merupakan baterai dengan spesifikasi 17 kWh, kurang lebih 17-18 lah estimasi. Dan dengan spesifikasi baterai yang bisa dibilang masih tergolong kecil karena belum saya perbesar ya. Karena baterai ini kan tergantung kita mau buat seperti apa, kita mau range berapa, itu semua bisa kita cocokkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau 300 kilo ya kita tinggal tambah baterainya. Karena bagaimana pola pikir saya pada waktu itu mengenai baterai, kenapa saya milih baterai kecil? Karena waktu itu kan kita masih eksperimen, nggak tahu apakah mobil ini bakal jadi atau enggak, dan saya belum ada penambahan lagi. Nanti rencananya kalau semuanya sudah ready baru kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan baterai 17 kWh ini untuk Civic ya, karena bobotnya lebih ringan daripada mobil yang ini bisa pernah saya bawa sampai 75-80 km ya jaraknya pada waktu itu. Nah, mobil ini saya belum pernah mendapatkan data yang akurat ya, mungkin dengan baterai kecil ini mungkin sekitar 65-70 dengan AC ya, dengan AC maximum full blower yang pernah saya coba. Tapi sekali lagi itu semua customizable. Kita mau berapa kilo jaraknya semua bisa diakomodir dengan spek baterai yang kita beli seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke interior. Nah, kebetulan interior saya juga disupport oleh seseorang. Ini namanya adalah A2M Interior. Ini di Pondok Cabe. Saya diberikan dengan harga 6 juta aja untuk merestorasi semua bagian interior dari mobil ini. Oke, jujur ngomong, kondisi awalnya saya nggak tahu nih masih ada nggak videonya. Awalnya tuh interiornya nggak warna kuning seperti ini. Awalnya tuh warna biru dan itu benar-benar berantakan banget guys, benar-benar. Cuman saya bisa
tukar dengan yang masterpiece guys. Ini dalamnya tuh punya masterpiece, dengan hanya menambah 5 juta saja saya ganti semua sama mobil sebelah. Kebetulan orang yang menjual itu memang mempunyai mobil yang identik satu sama lain. Jadi akhirnya waktu itu kita bongkar semua, kita copot semua, pindahin dari mobil E320 masterpiece itu dipindahkan ke sini. Nah, jadi ini hasil interiornya. Nah, memang sudah ada perubahan yang sangat terlihat di sini. Ya, pertama memang ini adalah manual transmission ya. Yang kita operasikan bisa mirip-mirip juga sama automatic, sama seperti mobil Civic Wonder yang saya gunakan. Kalian pernah tahu kan, di salah satu video telah saya jelaskan untuk menggunakan mobil ini tidak perlu menggunakan kopling. Untuk inisiasi saja ya, tapi kalau kalian mau gunakan koplingnya silahkan. Kamu pakai boleh atau enggak tidak boleh. Kalau kalian tidak mau menggunakan kopling, gigi 2 sudah cukup untuk digunakan di perkotaan. Ya, untuk cabin interior juga di sini, mobil ini bisa dikatakan tergolong panjang ya. Kondisi saya kalau nyetir seperti itu guys, sedikit rada nyender kaki. Ya memang kayak begini, memang posisinya untuk kita modelnya tiduran gitu loh guys. Nih, jadi kita bisa istirahat di sini. Headroom juga masih tinggi ya guys. Dan ini masih beroperasi. Semua ini sudah direstorasi oleh A2M Interior Pondok Cabe. Tentunya mobil ini juga dilengkapi dengan power window di setiap kacanya. Dan sekarang kita akan membahas di bagian depan. Oke, sekarang saya akan gunakan dulu sabuk pengamannya. Ada tambahan yang saya berikan, yaitu saya buatkan armrest. Karena kita sudah terbiasa di pesawat captain seat kita menggunakan armrest. Nah, A2M mereka melakukan restorasi dengan dilapisi kulit sintetis ya. Hampir semua dilapisin ya. Ini mulai dari setir, terus dashboard, ini juga semua dilapisin sama dia. Jadi sekarang kita akan nyalakan. Oke, untuk menyalakan mobil ini cukup tekan yang paling bawah saja, maka mobil ini sudah siap untuk dijalankan. Sesimpel itu guys. AC tetap seperti ini kita nyalakan ya. Tuh, ini AC-nya akan menyala. Tuh, kalian bisa dengar ya suaranya. Dan tentunya musik juga nyala. Ya, ini sudah kita perbaiki. Power window seperti yang saya katakan. Oke, kompresor AC juga sudah dilakukan secara digital. Di sini kita bisa set suhu kita mau berapa, mau 19 derajat, 18 derajat. Ya intinya kompresor AC-nya adalah digital. Tadinya kita mau bikin pakai Raspberry Pi, tapi ya buang-buang waktu aja. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mobil ini dilengkapi dengan EPS. Jadi ya ringan guys. Kalau enggak, mobil ini BMW semua tanpa power steering berat guys. Baiklah guys, ini adalah panel yang kalian bisa lihat ya. Mulai dari speedometer, kita menggunakan GPS speedometer. Di sini ada baterai indicator dan di sini juga aki indicator. Jadi masing-masing saya bisa memonitor kesehatan aki saya maupun baterai utama saya. Oke? Nah, untuk berjalan kita tidak perlu repot-repot guys. Jadi nggak harus pakai kopling, tidak wajib ya. Ya, untuk pertama aja. Nanti kalau di jalan perlu, ya kita tinggal pencet kopling kalau perlu. Tapi kenyataannya kita hampir nggak pernah sih untuk melakukan pengoperan kayak gitu ya. Nah, seperti itu aja guys. Tanpa kopling kita masukkan di sini. Habis itu kita tinggal gas saja. Nah, maka kalian bisa melihat bagaimana mobil ini berjalan. Ini elektronik speedometer saya sudah berjalan. Jadi kalian bisa mendapatkan gambaran kira-kira kecepatan kita berapa. Ini semua sudah kita buatkan ya. Inilah mobil konversi listrik anak bangsa. Ini merupakan mobil kedua yang sudah berhasil saya buat. Dan sekedar informasi aja, saya tidak berencana untuk melanjutkan eksperimen mobil listrik ini. Walaupun saya udah bikin 2 berhasil ya guys, nggak ada masalah sih. Civic Wonder saya lagi dicat juga oleh orang yang ada di Semarang. Jadi kalian pasti bertanya, kenapa nggak mau dilanjutin lagi Captain Vincent? Ya karena panjang lah guys, saya nggak bisa ceritain ya intinya. Ya mulai dari regulasi lah, apa segala macam, dan untuk membangun ini kan perlu R&D. Ya udah capek lah saya untuk melakukan ini. Mobil udah jadi 2. Pada intinya saya merasa cukup puas dengan apa yang saya buat ini karena ya
nggak semudah itu ya seseorang bisa mengkonversi mobil listrik. Tentunya kendala harus dihadapi, berbagai macam kendala, ya kan. Dan mungkin ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga video ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman sekalian ya. Mungkin melihat kreasi anak bangsa seperti apa. Dan kalian bisa lihat ya, saya dari tadi ngoper tuh nggak pakai kopling. Ketika kaki kiri saya nggak pakai kopling, ini fungsinya kayak matic juga, jadi nggak capek gitu loh. Kalau mungkin orang udah pada males kan setirin manual, nggak semua orang sih, tapi ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih guys buat teman-teman yang sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya.